Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Kita akan bahas 2 ayat aja hari ini, 11 dan 12. Mari kita simak sama-sama. Nah, saudara, suatu hari ada seorang suami yang udah umur 80 tahun, ya berkata kepada istrinya, "Mah, aku mau ke dapur nih ambil es krim. Kamu mau nggak?" Nah, istrinya itu yang udah lebih tua dari dia 3 tahun gitu. Ya, senang sekali suaminya mau ambilkan es krim buat dia. Dia bilang, "Ya, aku mau es krim. Es krim durian ya. Nah, campur topping coklat." Kemudian dia ingat, oh ya suaminya ini kan udah pikun, lupaan. Dia bilang kepada suaminya, "Pak, catat dulu pesanan saya, nanti kamu lupa." Terus suaminya dengan santai jawab, "Ah, gitu aja kok repot pakai tulis-tulis segala. Kita kan udah hidup puluhan tahun bersama. Aku mau udah tahu kesukaanmu apa. Tenang aja." Kemudian 10 menit setelah itu datanglah suaminya membawa roti. Dan ketika istrinya lihat, langsung dia melotot melihat suaminya itu bawa roti. "Tuh kan betul, aku udah bilang kamu harus catat supaya kamu gak lupa. Akhirnya kamu ingat rotinya saja, selainya nggak lupa. Saya kan suka selai stroberi. Gimana kita makan roti ini?" Nah, saudara, kisah ini adalah sebuah contoh sederhana. Kadang-kadang kita mengungkapkan sesuatu, kita mencemooh orang atau kita menghakimi seseorang tanpa sadar bahwa kita pun seperti itu juga. Kita punya kelemahan yang sama, kita punya keterbatasan yang mirip-mirip. Topik inilah yang menjadi nasihat Yakobus kepada jemaatnya, supaya mereka saling merendahkan hati dalam menasehati, dalam berbicara, dalam berelasi seperti itu. Mari kita bersama-sama membaca Yakobus 4 ayat 11 dan 12. "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum yang menghakiminya. Dan jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Saudara-saudara, Yakobus memulai kembali nasihatnya dengan sapaan yang hangat. Ia kembali menyapa jemaatnya dengan panggilan saudara-saudaraku. Nah, di sini ia mengenal mereka, pergumulan mereka, dan ia mau mengingatkan mereka dengan kerendahan hatinya. Nah, 2 ayat tadi yang kita baca itu topiknya sama dengan pasal yang ketiga, yaitu tentang perkataan. Topik tentang perkataan ini atau penggunaan lidah kita memang tersebar di berbagai pasal dalam kitab Yakobus. Di pasal 3 ada, pasal 4 dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa pergumulan tentang penggunaan lidah ataupun perkataan itu adalah pergumulan yang serius dalam jemaat Yakobus. Nah, kali ini ia memberikan nasihat tentang perkataan fitnah ataupun penghakiman yang sekali-kali muncul di antara jemaat. Nah, kalau kita menghakimi, memfitnah orang, kadang-kadang penilaian kita itu belum tentu tepat. Karena kita belum tahu pasti dan belum tahu secara keseluruhan saudara-saudara kita itu pergumulannya apa. Kita nggak mengenal mereka sampai dalam, informasinya pun belum sempurna. Jadi hanya kita akan timbul kesan ketika penilaian itu diberikan, itu seperti fitnah. Saudara, dalam bagian ini Yakobus mengingatkan bahwa ketika seorang memfitnah dan menghakimi saudaranya, ia menempatkan dirinya bukan di bawah hukum Tuhan, tetapi di atas hukum Tuhan. Dia seperti duduk di kursi hakim dan menjadi hakim atas sesamanya. Nah, itu sama saja memposisikan dirinya sebagai pembuat hukum yang bisa otak-atik hukum itu seenaknya. Nah, sikap seperti inilah yang mengkhawatirkan Yakobus. Jemaatnya bukan menjadi penurut firman,
tetapi orang-orang yang tidak taat bahkan kurang ajar terhadap hukum tersebut. Nah, saudara, kalau kita melihat Injil Kristus, Yesus pun memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Itulah hukum kasih yang Yesus berikan sebagai perintah baru dalam kehidupan murid-murid di kala itu. Kemudian kalau kita membaca kembali khotbah Yesus di bukit, kita akan melihat gimana Yesus melarang murid-muridnya untuk menghakimi saudaranya. Ketika menghakimi saudara kita, Yesus berkata dalam sebuah perumpamaan yang kita mungkin tahu, perumpamaan tentang selumbar di mata saudara kita. Dan kita berkata, sini aku keluarkan selumbar. Selumbar itu artinya secuil kayu di mata saudara kita, padahal ada balok di depan mata kita. Bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Penghakiman seharusnya kita serahkan kembali kepada Yesus Kristus yang punya hak dan otoritas untuk menghakimi. Dia adalah pencipta dan juru selamat yang berkuasa untuk menyelamatkan dan menghancurkan. Nah, saudara, itulah yang Yakobus ungkapkan, fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kondisi jemaat. Setelah menyatakan argumen ini, Yakobus bertanya dengan gaya retoris, siapakah engkau yang berhak menghakimi hidup sesamamu? Saudara, kita udah tahu jawabannya, tidak ada. Kita tidak punya hak untuk menghakimi dan menjudge saudara kita. Terus mengapa orang-orang di dalam jemaat Yakobus itu sibuk menghakimi dan memfitnah satu sama lain? Kita bisa melihat jawabannya dari pertanyaan retoris Yakobus ini. Dari pertanyaan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa fitnahan dan penghakiman yang dilakukan oleh jemaat itu adalah karena kesombongan diri mereka. Mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita mengingat pasal-pasal sebelumnya, kita bisa tahu tentang hal ini. Ada kesombongan-kesombongan yang terjadi ataupun iri hati yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Ada beberapa orang yang merasa lebih baik atau lebih rohani daripada saudara yang lain, kemudian ia mencela saudaranya. Atau ia merasa tidak lebih baik, dia iri, kemudian dia menyerang kelemahan saudaranya. Atau ia pilih kasih, ada jemaat yang pilih kasih, sehingga ia mencela orang-orang yang ia benci. Atau ada yang punya kekayaan yang banyak, sehingga ia merendahkan saudara yang lain. Nah, kesombongan inilah yang ditegur oleh Yakobus. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat akar masalahnya ini, kita bisa memahami bahwa Yakobus bukanlah bermaksud tak boleh mengkritik orang, tak boleh menasihati ataupun menegur orang yang bersalah ataupun yang jatuh dalam dosa. Kita perlu memberikan kritikan yang membangun. Kita perlu menegur dan menasihati saudara kita. Sama seperti Yakobus juga menasihati saudara-saudaranya. Jadi yang Yakobus tegur adalah motivasi di balik teguran dan nasihat yang kita lakukan. Sombongan dan iri hati yang timbul dalam diri jemaatnya, sehingga mereka melakukan penghakiman dan fitnahan. Saudara, inilah yang menjadi pesan Yakobus kepada jemaat-jemaatnya. Kemudian untuk kita saat ini, apa yang kita bisa dapatkan dalam perenungan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini? Nah, saudara, waktu kita berkata-kata dengan saudara seiman, kalau kita berelasi, berkomunikasi, bekerja sama, mari kita berikan komentar, nasihat, ataupun kritikan yang berakar dalam motivasi yang benar, yaitu untuk kebaikan sesama kita. Ungkapkanlah semua dalam kerendahan hati dan atas dasar kasih. Kita menyatakan perkataan kita, nasihat kita dengan dasar kasih, untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan pelayanan Tuhan. Kalau Anda sedang marah ataupun emosi, lebih baik tahan dulu, jangan ngomong terlebih dahulu. Biarkanlah itu mereda, baru ajak empat mata untuk sama-sama membicarakannya. Ketika harus terjadi konflik ataupun perdebatan, mari turunkan nada bicara kita. Mari kita bertanya dahulu apa sebab dan latar belakangnya ia berkata seperti itu. Mari kita mengerti dan memahami kondisinya. Jangan seperti hakim ketika kita menasihati.
janganlah kita sok tahu. Bukan untuk menggurui mereka, bukan untuk memerintah mereka, terutama kepada saudara-saudara kita yang lebih muda seperti itu. Mari kita nyatakan nasihat kita, komentar kita, perkataan kita dengan perjuangan untuk bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan dan berjuang menaati firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita melakukan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Engkau memberikan kami kembali nasihat dari Yakobus tentang penggunaan kataan kami Tuhan, lidah kami yang kami ucapkan, biarlah itu jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan menggunakannya dengan rendah hati. Tolong kami membuang segala kesombongan kami Tuhan, dan memperjuangkan kebenaran firman Tuhan. Kasih kami kepada sesama kami dan untuk kebaikan komunitas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tolong dan pimpin kami. Di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin.